Yang pertama, ada definisi counterproductive work behavior atau JWB. Counterproductive work behavior atau JWB adalah perilaku karyawan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Spector dan Fox, JWB mencakup tindakan sabotase, pencurian, atau pelecehan yang merugikan organisasi atau individu di tempat kerja. Bennett dan Robinson menyatakan bahwa ada dua dimensi perilaku kerja kontraproduktif, yaitu Counterproductive Work Behavior Organization atau JWBO dan Counterproductive Work Behavior Interpersonal atau JWBI. Perilaku kontraproduktif yang diarahkan untuk mengancam atau membahayakan organisasi atau JWBO antara lain mencuri barang-barang perusahaan, datang terlambat ke kantor tanpa izin, dan tidak berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan bentuk perilaku langsung yang mengancam atau membahayakan individu di dalam organisasi atau JWBI antara lain mencemooh rekan kerja, mengucapkan sesuatu yang dapat menyakiti seseorang di tempat kerja, dan mengejek rekan kerja. JWB dipandang sebagai masalah serius bagi organisasi serta anggota organisasi. Perilaku JWB dipahami sebagai disfungsional karena perilaku tersebut selalu melanggar norma dan aturan utama dalam organisasi dengan menimbulkan tindakan yang tidak relevan terhadap tujuan organisasi, melanggar prosedur, menurunkan produktivitas dan probabilitas. Berdasarkan pemaparan data dapat disimpulkan JWB adalah suatu bentuk perilaku maupun tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku, dilakukan oleh individu maupun kelompok serta dapat membahayakan anggota yang terlibat di dalamnya karena turunnya tingkat kefokusan dalam bekerja, yang mana JWB dapat memberikan dampak negatif baik terhadap perusahaan maupun organisasi. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor JWB. Banyak faktor yang telah diteliti sebagai faktor-faktor yang mungkin menentukan JWB. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi JWB, yaitu stres kerja. Stres kerja seringkali dianggap sebagai salah satu faktor utama yang memicu JWB ketika tuntutan pekerjaan berlebihan, kurangnya dukungan dari atasan, atau tekanan waktu yang tinggi terjadi. Karyawan lebih rentan menunjukkan perilaku kontraproduktif. Penelitian di Pekanbaru oleh Ulfa Hidayah tahun 2019 menunjukkan bahwa stres kerja memberikan kontribusi sebesar 42,6% terhadap JWB, menunjukkan hubungan yang signifikan antara stres kerja dan perilaku kontraproduktif. Dan yang kedua yaitu persepsi keadilan organisasi. Seperti dalam pembagian tugas, promosi, dan penghargaan dapat memicu rasa frustasi yang mendorong karyawan untuk terlibat dalam JWB. Penelitian yang dilakukan di Surabaya menentukan bahwa karyawan yang merasa kurang dihargai oleh organisasi cenderung menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma kerja seperti sabotase atau menurunkan produktivitas. Dan yang ketiga yaitu sebuah kepuasan kerja rendah. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja rendah lebih cenderung menunjukkan JWB. Ketidakpuasan ini biasanya terkait dengan beban kerja yang berlebihan, kurangnya apresiasi, atau hubungan yang buruk dengan rekan kerja. Studi oleh Mulyadi tahun 2017 di PT Pupuk Kujang Cikampek menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang rendah dapat memperburuk efek stres kerja. Konflik kerja keluarga. Konflik antara tuntunan pekerjaan dan keluarga dapat mempengaruhi keseimbangan emosi karyawan, sehingga meningkatkan peluang munculnya JWB. Dalam penelitian pada pegawai Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa konflik ini menjadi salah satu penyebab signifikan stres kerja, yang kemudian berdampak pada perilaku kerja kontraproduktif. Selanjutnya yaitu kepribadian karyawan, terutama neurotisisme juga mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam JWB. Penelitian di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjukkan bahwa kepribadian neurotik memperkuat hubungan antara stres kerja dan JWB. Baik, yang selanjutnya ada ciri-ciri counterproductive work behavior atau JWB. Counterproductive work behavior
yaitu merujuk pada tindakan atau perilaku yang merugikan organisasi, rekan kerja, atau diri sendiri dalam konteks pekerjaan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari CWB. Yang A, ketidakhadiran yang tidak dapat dijelaskan, yaitu karyawan seringkali tidak hadir tanpa alasan yang jelas atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dapat mengganggu produktivitas dalam tim. B, keterlambatan, sering datang terlambat ke tempat kerja atau kembali dari istirahat dapat menunjukkan sikap yang tidak profesional dan berkontribusi pada gangguan operasional. C, pengabaian tugas, tidak menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab atau melakukan pekerjaan dengan kualitas yang rendah. D, perilaku negatif, mengeluarkan komentar negatif, mengeluh, atau menunjukkan sikap pesimis yang dapat mempengaruhi moral rekan kerja. E, pelanggaran aturan dan kebijakan, mengabaikan atau melanggar kebijakan perusahaan seperti penggunaan waktu kerja untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan. F, konflik dengan rekan kerja, terlibat dalam pertikaian, perselisihan, atau perilaku agresif terhadap rekan kerja yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. G, penyalahgunaan wewenang, menggunakan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti memanipulasi situasi demi kepentingan pribadi atau merugikan orang lain. I, kecurangan, melakukan penipuan seperti mencuri waktu atau time theft, memalsukan laporan atau mengambil barang milik perusahaan. H, berkurangnya komitmen, menunjukkan kurangnya motivasi atau dedikasi terhadap pekerjaan, seperti tidak berpartisipasi dalam proyek atau inisiatif tim. I, perilaku distraktif, mengganggu rekan kerja dengan perilaku yang tidak pantas seperti berbicara keras, menggunakan ponsel secara berlebihan, atau melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak counterproductive work behavior. Counterproductive work behavior atau disingkat dengan CWB dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu, tim maupun organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama CWB. Yang pertama ada A, penurunan produktivitas organisasi, seperti sabotase, pengurangan kualitas pekerjaan, atau ketidakhadiran yang disengaja dapat menyebabkan penurunan produktivitas organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa stres kerja yang tinggi dapat mendorong karyawan untuk mengurangi kualitas pekerjaan mereka, yang langsung berdampak pada efektivitas organisasi. Sabotase terhadap fasilitas atau alat kerja juga menghambat kelancaran operasional organisasi. Selanjutnya yang kedua, B, menurunnya moral karyawan perilaku CWB, terutama yang berkaitan dengan bullying atau penyebaran gosip, dapat merusak hubungan antar karyawan dan menurunkan moral tim. Studi oleh Tuna dan Boilu menemukan bahwa konflik di tempat kerja yang disebabkan oleh CWB dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung, mengurangi semangat kerja, dan meningkatkan ketegangan antar individu dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada C, kehilangan kepercayaan pada organisasi. Ketika karyawan merasa bahwa perilaku destruktif seperti sabotase atau bullying yang tidak ditangani dengan baik, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada organisasi. Penelitian yang dilakukan di Pekanbaru mengungkapkan bahwa persepsi ketidakadilan dalam organisasi dapat memperburuk CWB, yang akhirnya menurunkan tingkat keterlibatan karyawan dan loyalitas mereka terhadap organisasi. Selanjutnya yang keempat ada dampak finansial. CWB seperti pencurian atau penghindaran tugas dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi. Studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari CWB dapat mencakup biaya perbaikan, kompensasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk menangani masalah tersebut yang bisa membebani anggaran organisasi. Selanjutnya, yang terakhir, 5. Gangguan pada kesehatan mental karyawan. CWB yang berkaitan dengan bullying atau ketidakadilan dalam organisasi juga dapat berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis karyawan.
Stres kerja yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan resiko burnout, depresi, dan kecemasan. Penelitian oleh Hidayah menemukan bahwa CWB yang disebabkan oleh stres dan burnout dapat memperburuk kondisi psikologis karyawan, menyebabkan absensi tinggi, dan berkurangnya kemampuan mereka untuk berfungsi secara optimal di tempat kerja. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus counterproductive work behavior yang merupakan ketidakhadiran yang sering. Jadi, seorang karyawan secara rutin tidak hadir tanpa pemberitahuan atau alasan yang jelas. Hal ini menyebabkan gangguan dalam alur kerja tim dan meningkatkan beban kerja pada rekan-rekannya yang harus menutupi kekurangan. Ketidakhadiran yang sering adalah salah satu bentuk counterproductive work behavior atau CWB yang dapat memiliki dampak signifikan pada produktivitas dan moral tim di suatu organisasi.